Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang sayur asem. Sayur asam atau sayur asem adalah masakan sejenis sayur yang khas Indonesia. Ada banyak variasi lokal sayur asam seperti sayur asam Jakarta, yaitu variasi dari orang Betawi di Jakarta. Sayur asam kangkung, yaitu variasi yang menggunakan kangkung, dan sayur asam ikan asin. Sayur asam dari Sumatera memiliki kuah yang lebih keruh, merah, dan berminyak dibandingkan dengan sayur asam Betawi yang berkuah bening. Sayur asam dari Aceh dikenal dengan nama sayur asam Sunti, Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan. Sayur asam memakai terong asam atau asam rimbang, kunyit, dan kepala ikan patin. Di Pulau Jawa sendiri ada banyak ragam sayur asam, seperti sayur asam ala Jawa Timur yang dikenal memiliki cita rasa cenderung pedas. Jawa Barat, sayur asam Sunda cenderung lebih sedikit isinya, dan ciri khas yang menonjol adalah menggunakan kacang tanah yang sudah terkupas, bukan kacang tanah beserta kulit seperti pada sayur asam Betawi. Semarang, sayur asam dominan dengan rasa pedas dan asam. Beda lagi dengan sayur asam Solo yang rasanya tidak tajam dengan bumbu. Cara menikmati sayur asam juga berbeda-beda. Kalau di Jawa Barat dan Betawi, orang biasanya menikmati sayur asam di mangkuk terpisah dengan nasi. Akan tetapi di Jawa Timur, orang-orang lebih suka mencampur sayur asam, nasi, dan lauk pauk. Sayur asam memiliki filosofi menggambarkan keragaman. Ini terlihat dari isi sayuran yang beraneka ragam. Ada kacang panjang, jagung manis, labu, kacang tanah, melinjo, terong, nangka, jagung manis, dan daun melinjo. Meski sayuran yang dipakai banyak, tetapi bisa memberikan rasa yang menyatu. Rasa yang tercipta yaitu gurih dan asam. Selain itu, sayur asam juga mengingatkan untuk tidak gegabah dan sabar. Menu sederhana ini seringkali mengingatkan akan rumah dan keluarga. Bahan-bahan yang sering digunakan adalah kacang tanah, nangka muda, melinjo, belimbing sayur, labu siam, kacang panjang, dan asam Jawa. Sering juga digunakan jagung dalam masakan ini. Rasa masakan yang manis dan asam ini sangatlah menyegarkan dan cocok jika dipadukan dengan lauk kering lainnya seperti ikan goreng, tempe goreng, dan lalapan. Sering juga masakan ini disajikan dengan sambal. Masakan ini masih menyerupai tom yum yang merupakan masakan Thailand, walau sayur asam lebih menggunakan sayur-sayuran daripada makanan laut. Berikut resep sayur asam. Bahan-bahan yang diperlukan adalah jagung manis dipotong-potong, kacang panjang dipotong-potong, labu siam kupas dan potong-potong, cabai merah iris tipis sesuai selera, laos iris tipis atau memarkan, bawang merah diiris tipis, garam secukupnya, penyedap rasa sesuai selera, air secukupnya, nasi hangat, ikan asin seperti ikan teri atau ikan asin lainnya, telur digoreng setengah matang atau sesuai selera. Langkah-langkahnya adalah bersihkan semua sayuran yang telah dipotong dengan baik, rebus jagung, kacang panjang, dan labu siam hingga setengah matang sekitar 2 hingga 3 menit. Tambahkan bumbu-bumbu seperti cabai merah, laos, bawang merah, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Aduk hingga merata. Biarkan sayur mendidih selama sekitar 5 menit. Angkat sayur asam dari kompor dan sajikan dengan nasi hangat, ikan asin, dan telur ceplok. Sayur asam juga merupakan judul salah satu lagu berirama Gambang Kromong yang dipopulerkan oleh Lilis Suryani. Lagu dalam dialek Betawi ini dikarang oleh Acep S dan dinyanyikan dalam duet bersama Suhairi dalam album Muara Karang. Sayur asam adalah salah satu hidangan yang sangat populer dalam dunia kuliner Indonesia. Kelezatannya memikat lidah banyak orang dan memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya istimewa. Nama sayur asam mengacu pada rasa asam yang menjadi ciri khasnya. Asam yang digunakan biasanya berasal dari buah asam Jawa atau tomat. Rasa asam ini memberikan kontras yang menyegarkan terhadap sayuran yang digunakan dalam hidangan ini. Sayur asam seringkali memasukkan daun melinjo. Daun ini memberikan cita rasa dan tekstur khas yang sulit untuk disamai. Rasanya yang pahit memberikan dimensi tambahan
bahan dalam hidangan ini. Kuah sayur asem umumnya memiliki kekantalan yang istimewa. Ini dicapai dengan cara melelehkan biji asam jawa dan mencampurkannya dengan air. Kekentalan kuah ini mengikat semua bahan dalam hidangan dengan sempurna. Setiap daerah di Indonesia memiliki versi sayur asem yang sedikit berbeda. Variasi ini tergantung pada ketersediaan bahan lokal dan preferensi rasa masyarakat setempat. Misalnya sayur asem Jawa Barat mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dari yang ada di Jawa Tengah atau Sumatera. Sayur asem sering disajikan dengan pelengkap seperti ikan asin, teri atau tahu. Kombinasi ini menciptakan hidangan yang seimbang antara rasa asam dan gurih. Sayur asem sering disajikan dalam keluarga sebagai hidangan yang menyatukan orang-orang. Ini adalah hidangan yang syarat dengan makna budaya dan tradisi. Sayur asem adalah contoh yang sempurna dari keanekaragaman kuliner Indonesia yang memanjakan lidah dan mencerminkan warisan budaya yang kaya.